Menggenapi firman-Mu, yes, amen. Tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan menggenapi firman-Mu, yes, amen. Tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi. Kita mau menambahkan dalam hati sendiri. Kita memujikan dengan disembahkan. Kita akan menguasai firman Tuhan. Tiap langkahmu, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti Father God, we just want to thank you for your presence. Bapak di surga, kami bersyukur untuk hadirat di tempat ini. We can feel you, Holy Spirit, in this place. Bisa merasakan kehadirat Roh Kudus di tempat ini. Holy Spirit, I just want to honor you in this house. Roh Kudus, kami ingin menghormati Engkau di tempat ini. I just want to thank you, Holy Spirit, Aku bersyukur kepadamu Roh Kudus for being in our lives. untuk kehadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Without you, Holy Spirit, Tanpamu ya Roh Kudus, we can do nothing. kami tidak bisa berbuat apa-apa. You are our friend. Engkau adalah teman kami, sahabat kami. You are our comforter. Engkau adalah penghibur kami. You are our peace. Engkau adalah damai sejahtera kami. You are our teacher. Engkau adalah guru kami. You are our Lord. Engkau adalah Tuhan.
we invite you, Holy Spirit, Kami mengundang Engkau, Roh Kudus, to take your place in our hearts, untuk mengambil tempatmu di dalam setiap hati kami. to take your rightful place in this meeting, Ambil tempatmu di dalam pertemuan kami pada pagi hari ini. and you lead this meeting. Dan Engkau yang mimpin, Engkau yang tuntun We give ibadah thanks ini. Kami bersyukur in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. You may be seated. Ya, silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Thank you to the worship team Terima kasih tim Presiden Musik for a very wonderful and anointed worship. untuk pujian penyembahan yang luar biasa yang diurapi Tuhan. I'm so happy to be at this place. Saya senang bisa berada di tempat ini. I'm very happy that God arranged this. Very happy that God arranged this meeting. Saya sangat bersyukur juga bahwa Tuhan yang atur semuanya ibadah hari ini, For me to be here, dan khususnya juga untuk saya untuk bisa ada bersama dengan saudara, because this is how our church started. karena seperti inilah bagaimana gereja kami dimulai. When we started in Singapore, Ketika kami mulai di Singapura almost about 6 years ago, kurang lebih 6 tahun yang lalu, we had only not more than 20 people. kami waktu itu memulai mungkin kurang lebih 20 orang, And the place we rented, dan tempat yang kami sewa pada saat itu I think it's even smaller than this. bahkan mungkin lebih kecil dari ruko ini, dari tempat ini. But God does not despise small things. Tapi Tuhan tidak pernah menganggap enteng, menganggap remeh hal yang kecil. Small is good. Kecil itu bagus, right? And today we still believe small is good. Dan hari ini kita masih percaya bahwa kecil itu baik. Our church has grown over the 6 years. Dan gereja kami sudah bertumbuh kurang lebih 6 tahun sekarang, 6 years. But each time we grow more people, Dan setiap kali kami bertumbuh, berkembang, we break them down into smaller groups. kami pecah lagi menjadi kelompok-kelompok kecil, komsel. Because we become closer when we're small. Karena ketika kita dalam kelompok-kelompok kecil itu kita bisa jadi lebih dekat And we can share our stories dan kita bisa berbagi cerita with each other dengan saudara-saudara yang lain. because we are among all friends. Karena kita semua teman, sahabat. So small is good Jadi kecil itu baik and we can do greater things. dan kita bisa melakukan hal yang baik. And I just want to introduce to you the Holy Spirit today. Dan saya ingin memperkenalkan kepada saudara pribadi Roh Kudus hari ini. Because without the Holy Spirit, we Ya. really cannot do anything. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa. I share with you my story. Saya ingin membagikan pada saudara cerita saya. Without the Holy Spirit, Tanpa Roh Kudus, I will not be able to speak here. saya tidak akan bisa berbicara di depan saudara. Because in my life, Karena di dalam kehidupan saya, I'm very scared of speaking in public. Very scared of speaking. saya sangat takut, tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum. For all my life, I dare not stand in front to talk. Dan jadi selama hampir seumur hidup saya itu saya tidak berani untuk bicara di depan umum. But after I received Christ Tetapi setelah saya menerima Kristus and the Holy Spirit filled me, dan Roh Kudus memenuhi saya, I began to speak. saya mulai berani untuk berbicara. I remember my first time I had to share a testimony. Saya ingat pertama kali saya harus berbagi tentang kesaksian saya. I was shaking. Saya sangat gemetar. I was sharing to the youth, Saya berbagi kepada teman-teman pemuda. and my pastor asked me to share his. Yeah, when I was sharing to the youth, Ketika saya berbicara di depan anak-anak muda my testimony of how God healed me, dan tentang kesaksian hidup saya, I was so scared. pada saat itu saya takut. But God leads you, Tetapi Tuhan memimpin and He guides you every step of the way. dan Tuhan memimpin saudara dan Dia menuntun saudara setiap langkah.
So I received Christ in 2014. Saya menerima Kristus di tahun 2014 And I received Christ when I was in the hospital. dan saya menerima Tuhan Yesus ketika saya sedang berada di rumah sakit. I was very sick. Saya pada saat itu sangat sakit And I almost died. dan hampir mati. I was a smoker, Saya seorang perokok berat, drinking peminum for 20 years. kurang lebih 20 tahun. Every day, 7 days. Setiap hari, 7 hari dalam seminggu. And that's how I ended up in hospital Dan ya oleh karena kebiasaan saya itu, saya berakhir di rumah sakit, with a lung infection. infeksi paru-paru. When I went to the hospital to X-ray, Ketika saya pergi ke rumah sakit untuk di ronsen, the doctor asked me to look at the X-ray. dan dokternya meminta saya untuk melihat hasil daripada ronsennya. He pointed to my lungs in the X-ray. Dia dia menunjukkan gambar hasil foto ronsen saya. He asked me, look at your lungs. Dia katakan lihat paru-parumu. I said, yes, I know that's my lungs. Yes. Dan saya katakan iya, saya tahu itu paru-paru But he saya. said, it's all white color. Dan dia katakan semuanya kok kelihatan putih. I said, what's wrong with that? Dan saya tanya, loh emangnya kenapa? He said, it's supposed to be black X-ray, black. Dan dokternya katakan harusnya hitam semua ya. White means all infection everywhere. Dan The whole lung is infection. Putih. ya, itu berarti infeksinya ada di mana-mana, semua bagian. Normally when people have lung infection, Biasanya ketika orang itu punya infeksi paru-paru, it's only at certain parts, biasanya itu hanya di beberapa bagian tertentu gitu. but mine is everywhere. Tetapi paru-paru saya itu semuanya, semua bagian. I was shocked Dan saya begitu kaget. and I had to be hospitalized, Dan saya harus berada di rumah sakit terus. and they treated me with all sorts of cancer. All sorts of cancer. Jadi mereka harus merawat saya dengan berbagai macam obat-obatan. After a few days, they said the medicine doesn't work. Setelah beberapa hari mereka katakan obatnya kok tidak bekerja dengan baik. And then they asked to speak to my wife. Dan mereka meminta saya untuk berbicara kepada istri saya. They told her to prepare Dan mereka meminta istri saya untuk bersiap-siap. that I may die. Dan mungkin saja saya bisa mati. It broke our hearts. Dan tentunya itu sangat membuat kami begitu hancur. We cried, Kami menangis. and my daughter was only 2 years old. Dan pada saat itu putri saya baru berumur 2 tahun. I didn't want to leave all this behind. Saya tidak ingin meninggalkan semuanya ini. I asked the doctors, how long do I have? Saya tanya kepada dokter, dokter kira-kira saya punya waktu berapa lama? And they said not more than 6 months maybe. Dan dokternya berkata mungkin tidak lebih dari 6 bulan waktumu. We were really scared. Kami sangat takut pada saat itu. And when my sister got to know of this, Dan ketika saudari perempuan saya mengetahui tentang kabar ini, she asked if her father-in-law dia berbicara kepada mertuanya, bapak mertuanya, could come and pray for me. apakah mungkin kamu punya waktu dan bisa datang untuk berdoa untuk saya? I said no. Dan saya katakan tidak. I don't believe. Saya katakan saya nggak percaya. I used to go to the temple. Saya biasa pergi ke kuil. I was a Buddhist. Saya seorang Buddha. So I said no. Dan saya katakan tidak. But a few days later, Tetapi beberapa hari kemudian I was in very pain. saya sangat menderita, begitu kesakitan. And I told my sister, okay, let's try. Dan saya katakan kepada saudari perempuan saya, oke, ya mungkin kita cobalah. So she invited Jadi dia undang bapak mertuanya the tadi father-in-law to come and pray for me. untuk datang dan berdoa buat saya. He introduced Jesus to me. Dan dia mengenalkan Yesus kepada saya. And he held my hands Dan dia menolong saya. and he prayed for me. Dan dia berdoa buat saya. As I held his hands, Dia pegang tangan saya. Ketika saya pegang tangannya, I felt his hands become bigger, saya merasa seperti tangannya itu jadi besar gitu. bigger and bigger. Tangannya itu terasa semakin besar dan semakin besar. And I realized I was holding God's hand.
Dan saya menyadari bahwa seperti saya sedang memegang tangan Tuhan sendiri. God came to the hospital Tuhan waktu itu, saya merasa Tuhan hadir di rumah sakit pada saat itu to save me. untuk menyelamatkan saya. Later, that man, Kemudian he placed his hands on my back. dia meletakkan tangannya di atas di pundak saya, di punggung It saya, became so hot, dan saya merasa sangat panas like fire, seperti api, and I fell asleep. dan saya tertidur. I slept like a baby that night. Saya tidur seperti bayi, I did not cough. saya tidak batuk, I did not feel anything. I just slept. saya nggak merasakan apapun, saya hanya tidur. The next morning, I wake up. Hari berikutnya saya bangun, I felt I got new lungs. saya merasa seperti saya punya paru-paru yang baru. It was very strange. I knew I had new lungs. Seperti saya tidak tahu, saya merasakan seperti ada yang baru gitu, maksudnya di paru-paru saya. Even though I was still in pain, Meskipun saya masih merasa sakit, and I still had medicine on the drip, dan saya masih ada ada infus dan lain sebagainya, banyak obat-obatan. but I could breathe. Tetapi saya merasa saya bisa bernafas jauh lebih baik. The doctors removed my oxygen. Kemudian dokter mereka semua mencabut semua peralatan medis, Because they saw that I could breathe. karena mereka melihat bahwa saya jauh lebih baik, bisa bernafas lebih baik. So I know that God has not only healed me, Saya tahu bahwa Tuhan tidak hanya menyembuhkan saya, but He has given me new lungs. tetapi Dia menggantikan saya dengan paru-paru yang baru. So God can do more. Tuhan dapat melakukan jauh lebih baik. So today I want to encourage you Jadi hari ini saya ingin mendorong, menguatkan saudara to expect more. untuk mengharapkan lebih. God can do more than you can imagine. Tuhan dapat melakukan jauh lebih dari yang saudara bayangkan. And in this place, Dan di tempat ini, I know that God is here. saya tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada di tempat ini. And I know that because in our journey, Dan saya tahu karena di dalam perjalanan saya, even though we are small, meskipun kita ini kecil, everyone in our church setiap pribadi di has a gereja ini story, adalah sebuah cerita, and they are all filled with the Holy Spirit. dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. So even though when we are small, Jadi meskipun kita ini jumlahnya kecil, we are big in power. kita ini besar di dalam kuasa. So our church started Gereja kami dimulai because we started serving in a community. karena kami mulai melayani di sebuah komunitas. It started with a few of us. Kami memulai dengan beberapa pekerja-pekerja. Jenny and I were part of this team Jenny dan saya bagian daripada tim ini to go to the block of rental flats. untuk pergi mengunjungi di apartemen di blok begitu ya, di beberapa blok dari These apartemen. were blocks of flats given by the government Jadi flat ini atau apartemen ini diberikan oleh pemerintah for the poor. untuk orang-orang yang kurang mampu. And we started by going there. Dan kami mulai pergi mengunjungi di sana Because we had a friend from church karena kami punya teman dari gereja who lived there, yang mereka juga tinggal di sana. and we visited him, Dan kami mengunjungi dia and we decided to have a Christmas party. dan kami memutuskan untuk menyelenggarakan perayaan Natal, And we invited dan kami diundang, his neighbors to come. dan kami juga mengundang tetangga-tetangga yang ada di situ. And that's how we started going week after week, Dan disitulah kami memulai dari minggu demi minggu, because we made friends with them. karena kami menjalin persahabatan dengan mereka, berteman dengan mereka. When we started, we only went to less than 10 houses. Ketika kami mulai pada saat itu kurang dari 10 rumah yang kami mulai, Today, dan hari ini we cover most of the block. kami sudah menjangkau hampir semua dari blok dari apartemen. So each year now, when they come to our Christmas party, Jadi setiap tahun ketika mereka datang ke perayaan Natal kami, there are about 150 of them. kurang lebih ada 100 atau bahkan 150. So even though we are small, Meskipun kita ini kecil, less than 60 of us,
kurang dari 60, we serve a big community. kami melayani komunitas yang besar. That's the power of the Holy Spirit. Itu kuasa daripada Roh Kudus. And each time when we go out to speak to them, to the community, Dan setiap kali kami memulai untuk berbicara kepada mereka, berbicara kepada komunitas, we give them a bag of groceries, kami berikan kepada mereka kantong yang berisi beberapa kebutuhan fruits and bread, seperti makanan dan roti, just to make friends, to open the door. untuk menjalin persahabatan, untuk bisa ada pintu yang terbuka. But today, Tapi hari ini, even without a bag of groceries, meskipun tanpa kantong makanan yang kami berikan kepada if mereka, we visit them, ketika kami mengunjungi mereka, they will open the door for us. mereka akan membuka pintunya bagi kami. They are our friends now. Mereka sudah menjadi teman. And that is what the church is. Dan itulah gereja, gambaran daripada gereja. We are made up of friends. Kita kita berteman, kita bersahabat. It doesn't matter whether we are Chinese, Malay, Indian. Tidak peduli suku dan ras kita, pada entah itu Chinese, Malaysia atau India. It doesn't matter what religion they are. Tidak peduli apa yang menjadi keyakinan mereka, agama mereka. Because we come to share our friend, Karena kami datang untuk menjadi teman bagi Jesus mereka, Christ. Yesus Kristus. So today they make friends with Jesus also. Jadi hari ini mereka juga berteman dengan Yesus. Mereka mengenal pribadi And our Yesus. church is in that building also. Dan gereja kami ya ada di gedung itu. Because the church is not a building. Karena pada dasarnya gereja itu bukan tempatnya, bukan gedungnya. It's made up of people like us. Tetapi gereja itu terdiri dari orang-orang seperti Anda dan So saya. the more we go there, Jadi semakin kita pergi ke sana, the more that place becomes a church. semakin tempat itu menjadi sebuah gereja. So this is who our God is. Dan inilah siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Now I continue to share with you another story. Saya lanjutkan dengan cerita yang lain. I continue for my story of healing. Saya cerita daripada kesembuhan saya. That day after I know that I got new lungs. Dan pada hari itu di mana saya merasa saya tahu bahwa saya punya paru-paru yang baru. That night I said my first prayer. Malam hari itu saya berdoa doa pertama saya. Nobody taught me how to pray. Tidak ada yang mengajari saya berdoa. So I just spoke to Jesus. Dan saya hanya berbicara kepada Yesus. In my hospital room, Di kamar rumah sakit saya there were 3 old men. ada 3 orang tua laki-laki. I think they are in their 70s. Mungkin kurang lebih usianya sekitar 70 tahunan. All of them has been there for 2 months or more. 2 months there. Stay there for 2 Ya. months. Mereka sudah hampir kurang lebih 2 bulan berada di rumah sakit. One was coughing, very sick. Yang satu itu sakit batuk yang sudah cukup parah. Every night I could hear him coughing all the way to the morning. Setiap malam saya bisa mendengar dia batuknya parah. So that night I told Lord Jesus, Jadi malam hari itu saya berkata, Tuhan Yesus, I said, what you did for me, apa yang Engkau lakukan kepadaku, you do for them. Tuhan Engkau lakukan juga kepada mereka. And I told the Lord Dan saya katakan kepada Tuhan, that everyone semuanya, setiap orang, will be discharged. ap- Discharged, go home. mereka bisa sembuh dan pulang. Okay. Ya. Yeah. So all of them are healed. Dan ya saya katakan Tuhan sembuhkan mereka biar mereka bisa pulang. So the next morning, Pagi harinya I heard the nurse coming, saya mendengar perawat itu datang and she was speaking to that. dan Who was coughing. mereka si perawat itu bicara kepada si bapak-bapak yang batuknya parah itu. She asked him, Uncle, are you okay? Dia katakan, Paman, apakah kau baik-baik saja? And he said, I'm okay. Dia katakan, oh iya saya baik-baik saja. I did not cough the whole night. Dia katakan, oh, sepanjang malam saya tidak batuk-batuk. So in my heart, I knew God did something. Dan di dalam hati saya tahu bahwa Tuhan melakukan sesuatu. He must have healed that guy. Saya yakin sepertinya Tuhan sudah menyembuhkan orang itu. I did not lay hands. Saya tidak menumpangkan tangan. I don't know how to pray. Saya tidak tahu bagaimana harus berdoa.
I just said, Lord, do it for him. Dan saya hanya katakan, Tuhan, Kau lakukan kepada mereka apa yang Kau lakukan kepadaku. And how do I know that they are all healed now? Dan bagaimana saya tahu bahwa mereka semua disembuhkan? They all were discharged before me. Mereka semua ternyata disuruh pulang duluan sebelum I was saya. the last to go home. Saya orang yang terakhir pulang. Yeah, and they were all okay. Dan mereka semua sepertinya dinyatakan baik-baik saja. So praise God. Jadi puji Tuhan, There is power in the name of Jesus. ada kuasa di dalam nama Yesus. And I want all of you to believe that. Dan saya ingin setiap saudara semuanya percaya akan hal itu. Because even as a new believer like me, Karena bahkan seperti orang percaya baru seperti saya ini, when I call the name of Jesus, ketika saya berseru kepada nama Yesus, He shows up Dia hadir and He heals them. dan Dia menyembuhkan mereka. So all of you have this same power. Jadi setiap kita semua kita punya kuasa yang sama Because of the Holy Spirit. karena Roh Kudus. I want you to believe. Dan saya ingin saudara percaya. And why am I sharing my story about my healing? Dan kenapa saya menceritakan tentang cerita saya, tentang kesembuhan yang saya alami. And the first miracle that I saw. Dan mujizat yang pertama yang saya lihat, saya alami. Because I realized in the Bible, Karena saya menyadari di dalam Alkitab, it is also like that. itu semua hampir sama kejadiannya. Do you all know where in the Bible Apakah saudara tahu di mana di Alkitab dikisahkan that the disciples first saw the miracle? bagaimana para murid itu pertama kali melihat mujizat atau mengalami mujizat? Do you remember the Pentecost? Saudara ingat tentang peristiwa Pentakosta? The disciples were in the upper room. Ketika mereka semua sedang menanti di ruangan atas, I believe they were in a room like this, saya percaya mungkin mereka berada di ruangan yang seperti ini, on the second floor. di lantai 2, di lantai atas. They were all waiting for the Holy Spirit. Mereka semua menunggu, menanti-nanti Roh Kudus yang Because dijanjikan. Jesus told them to wait. Karena Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia menyuruh mereka untuk menunggu. And when the Holy Spirit came, Dan ketika Roh Kudus turun, He came like a powerful wind. Ia datang seperti angin yang besar. And all the disciples were filled with the Holy Spirit. Dan semua para murid waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus. And then you know what happened after that? Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah itu? Peter, Petrus, he gave his first message. dia memberikan khotbah pertamanya. Who was Peter? Siapa Petrus? He was a fisherman. Dia seorang nelayan. He never go to Bible school. Dia nggak pernah pergi ke sekolah Alkitab, But he gave a sermon. tapi dia memberikan khotbah. And in the Bible, that is the most powerful sermon that Peter gave. Dan di dalam Alkitab dicatat bahwa khotbah pertamanya itu adalah khotbah yang luar biasa. How did he do that? Bagaimana dia melakukannya? It is the Holy Spirit. Roh Kudus. And if he can do it, Dan kalau dia bisa melakukannya, all of you here also can speak. kita semua juga bisa berbicara. You know, today I prepared my message. Dan sudah tahu hari ini saya menyiapkan khotbah, pesan saya. I wrote many things, Saya menulis banyak hal, but the Holy Spirit tells me no need. tetapi Roh Kudus sepertinya menuntun saya nggak perlu semua itu. Because he is here with us. Karena dia ada hadir di tempat ini bersama dengan kita. So I want you all to believe, all of you also can speak. Jadi saya ingin saudara juga percaya bahwa saudara juga bisa dipakai Tuhan. One day you will all have a chance to stand here to share your story. Satu hari mungkin saudara juga harus berdiri untuk bisa menceritakan kesaksian saudara. And you will see signs and wonders Dan dia akan melihat tanda-tanda ajaib menyertai as you begin to speak. ketika saudara mulai untuk berbicara. All the healing, Semua kesembuhan, all the casting out of demons, semua ketika saudara setan ditengking, ya. it is not by you, Bukan karena kekuatan saudara, it is by the Holy Spirit. tetapi Roh Kudus yang ada di dalam saudara. All you have to do Yang harus saudara lakukan is just share your story. adalah saudara menceritakan kesaksian saudara. Why I tell you this? Kenapa saya menceritakan saudara hal ini? Because I realize it's as simple as this. Karena saya menyadari bahwa sesederhana ini To share your testimony.
untuk menceritakan kesaksian hidup saudara In our own cell group, di tempat sel grup kita masing-masing. we meet every Saturday. Di tempat sel grup di tempat saya kita bertemu setiap hari Sabtu. We have dinner at 6 p.m. Kami ada makan malam setiap jam 7 malam. We start worship at 7:30, Kami mulai pujian penyembahan jam 7:30. and then we begin our Bible study, Kemudian kami memulai belajar Alkitab, and we share our testimonies. dan kami di situ menyampaikan bersaksi satu dengan yang lain. And I realize Dan saya menyadari the Holy Spirit is very excited Roh Kudus juga sangat bergairah when we share our story ketika kami menceritakan masing-masing kesaksian kami with one another. satu dengan yang lain. He shows up, Dia hadir, dia muncul, he takes over the meeting, dia ambil alih semua pertemuan ibadah kami, and everything I plan dan segala sesuatu yang sudah saya rencanakan is put on side. itu semuanya nggak jadi, And he dikesampingkan. takes control of the meeting. Dan Roh Kudus yang ambil alih pertemuan ibadah. And he gives each of us words to share. Dan dia memberikan masing-masing kepada kami perkataan untuk disampaikan, To encourage each other. untuk bisa membangun, mendorong saudara-saudara kami. Our meetings end at 1 a.m. Dan pertemuan kami pada saat itu berakhir di jam 1 pagi. We meet for 7 hours. Jadi 7 jam. We never planned for it for so long, Kami nggak pernah merencanakan hal itu untuk begitu lama, but nobody wants to go home. tetapi sepertinya mereka semuanya kerasan, mereka nggak kepingin pulang. They are all very excited Mereka semuanya bersemangat by the Holy Spirit. oleh Roh Kudus. So I come back to the story in Acts chapter 3. Saya kembali kepada kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal 3. After Peter gave his message in Acts chapter 2, Ketika Petrus selesai memberikan khotbahnya in verse 43, di ayat yang ke-43, the Bible tells us that the apostles Alkitab mengatakan performed many signs and wonders. mereka melakukan banyak tanda-tanda ajaib. So we go to Acts chapter 3, Dan kemudian kisah berlanjut di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. and we see the first miracle. Kita melihat mujizat pertama. This was the first out of 14 miracles Ini adalah mujizat pertama daripada 14 mujizat that selanjutnya the disciples performed. yang murid-murid lakukan. Did they have any training? Apakah mereka mengikuti training sebelumnya? Not much. Tidak begitu banyak. They just remember what Jesus did, Mereka hanya mengingat apa yang Yesus katakan, Yesus lakukan. they obey, Mereka taat, and they follow what he did. dan mereka hanya sesederhana mereka melakukan apa yang Yesus lakukan. But more importantly, Tetapi yang lebih terpenting adalah if you read Acts chapter 3, kalau saudara baca di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, you will notice that the Holy Spirit saudara akan saudara akan perhatikan bahwa Roh Kudus, is moving them. Roh Kuduslah yang menggerakkan mereka. So Peter and John, Petrus dan Yohanes, they were going up to the temple mereka sedang berjalan menuju ke tempat ibadah at the hour of prayer. di bait suci, di jam-jam di mana ibadah. It was their time to go, it was their custom to go to the temple Jadi adalah kebiasaan mereka untuk mereka pergi ke bait suci, untuk mereka berjalan ke to bait suci, sacrifice untuk mempersembahkan and to pray. dan untuk berdoa. But Peter and John, Tetapi Petrus dan Yohanes, they did not go for the sacrifice. mereka tidak pergi untuk persembahan. They only went after that Mereka hanya pergi setelahnya to the hour of prayer, di jam-jam sembahyang. because they already know that Jesus sacrificed Karena mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah korban yang sempurna. his own life for them. Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya. So they just went for the prayer. Jadi mereka datang untuk berdoa sembahyang. But I don't think Peter and John just went there to pray. Tapi menurut saya mereka tidak hanya datang untuk ke sana untuk berdoa. They went there to share the good news. Mereka di sana bertujuan untuk membagikan kabar baik. Because in their heart, Karena di dalam hati mereka, they already received the Holy Spirit. mereka sudah menerima Roh Kudus. And they are waiting for every opportunity
Dan mereka menunggu, menanti-nantikan untuk setiap kesempatan to share how good God is. untuk menceritakan, membagikan betapa baiknya Tuhan itu. So as they were going to the temple, Dan ketika mereka berjalan ke bait suci, when they came to the gates, ketika mereka sampai ke pintu gerbang, there was a lame man. ada seorang yang lumpuh. This lame man was lame from birth. Orang lumpuh ini sakit sejak lahir. That means he never walked before. Artinya dia tidak pernah punya pengalaman berjalan sama sekali. Every day people carry him to the gate. Setiap hari dia harus dibantu orang untuk untuk berada di tempat itu, To beg for money. untuk mengemis akan belas kasihan orang-orang. Why did he have to beg for money? Kenapa dia harus minta mengemis uang? Because he cannot work. Karena dia tidak bisa bekerja, He cannot walk. dia tidak bisa berjalan, So he had no choice but to beg. jadi dia tidak punya pilihan selain mengemis. So when Peter and John came to the blind man, Jadi ketika Petrus dan Yohanes pergi berjalan menemui orang yang lumpuh itu, the blind man looked at them. dan dia melihat kepada mereka. Normally if you see a beggar, Biasanya ketika engkau melihat seorang pengemis, if you don't want to give money, don't. If you kalau misalnya tidak ada keinginan berencana untuk memberikan uang, you will avoid looking at the person. jadi biasanya kita akan menghindari bahkan untuk melihat Then mereka. you pretend, you walk away, Jadi berpura-pura hanya melihat berjalan begitu, as if you never saw him. seolah-olah seperti nggak pernah melihatnya. But Peter and John, Tapi Petrus dan Yohanes, they look intently at the man. mereka Petrus dan Yohanes melihat dengan benar-benar dengan fokus ke orang yang lumpuh ini. So how do you think the lame man felt? Jadi kira-kira apa yang menurut saudara orang lumpuh ini harapkan? He was very excited. Dia sangat bersemangat. Wow, I think I'm going to get money. Dan mungkin dia berpikir mungkin orang dua ini akan memberikan saya uang. But Peter and John said, Tapi Petrus dan Yohanes berkata, silver or gold, emas dan perak I do not have. aku tidak punya. But in the name of Jesus of Nazareth, Tapi di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, walk. bangun And he held his hand. He dan reached out. berjalan. Nah, kemudian Petrus dan Yohanes membantu dia untuk berdiri And he yanked the person up. dan dia bantu untuk diangkat. And the man began to walk. Dan kemudian orang ini mulai berjalan And he began praising God. dan dia mulai memuji Tuhan. So how did that happen? Bagaimana hal itu bisa terjadi? What did Peter and John pray? Apa yang Petrus dan Yohanes doakan? His prayer was very simple. Doanya begitu sederhana. One word, Satu kata, walk. berjalanlah. So prayer is very simple. Doa begitu sederhana. You don't need many words, Engkau tidak memerlukan kata-kata yang mulu-mulu, yang manis-manis. but you need to know the power Tetapi yang perlu kita tahu adalah kuasa daripada doa in itu. Jesus' name. Kuasa di balik nama Yesus. Yeah. So I share with you this story Saya membagikan kepada saudara cerita ini. of our journey of learning about the power of Jesus. Perjalanan kami mengenal kuasa daripada nama Yesus. From this story, there are lessons that we can learn. Dari cerita ini kita ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Firstly, we look at Peter. Yang pertama kita melihat Petrus. When Peter saw the man, Ketika Petrus melihat orang ini, he saw beyond the condition. dia melihat lebih daripada jauh melebihi keadaan daripada orang itu. He saw beyond the need to give money. Dia melihat daripada hanya sekedar kebutuhannya akan uang. He decided to give the man something better. Dia memutuskan untuk memberi orang ini jauh lebih baik daripada hal yang paling dibutuhkannya. Do we all know what Peter gave Saudara tahu apa yang diberikan oleh Petrus to the lame man? kepada orang yang lumpuh ini? Anyone want to guess? Ada yang mau menjawab? Menebak? What did Peter give? Apa He yang said dia- silver or gold, I don't know. Apa yang Petrus berikan kepada orang ini? Petrus menjawab emas dan perak Then he tidak ada said, pada. what I have, I give to you. Tetapi Petrus selanjutnya berkata, apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Nah, apa yang diberikan Petrus? Yeah, Holy Spirit. Yeah. He knew he had something, right? Dia tahu bahwa dia punya sesuatu. He
Because at Pentecost he received the Holy Spirit. Karena di hari Pentakosta dia menerima sesuatu. So he gave that power of the Holy Spirit. Jadi dia berikan kuasa daripada Roh Kudus itu kepada orang lumpuh ini. And it's not just because he said it, Bukan hanya karena dia mengucapkannya, but he used his faith, he reached out his hand. tetapi dia menggunakan imannya dengan mengulurkan tangannya membantu orang ini. If you don't believe, Kalau saudara sendiri tidak percaya, you will not reach out your hand. saudara tidak akan mengulurkan tangan saudara. Because after he said it, the man was still on the floor. Karena bahkan ketika Petrus mengucapkannya, orang ini masih di bawah. But Peter knew the Holy Spirit, Tapi Petrus tahu Roh Kudus and he was not afraid. dan dia tidak takut And he reached out his hand, and dan dia ulurkan tangannya untuk membantu orang ini. and then God healed him. Dan kemudian mujizat terjadi, Tuhan menyembuhkan orang So ini. sometimes when we pray for people, Jadi kadang-kadang ketika kita berdoa untuk orang lain, we are scared. kadang kita merasa takut. Can the blind man see? Apakah mungkin orang yang saya doakan yang buta ini bisa melihat? Can the lame man walk? Apakah mungkin orang yang lumpuh yang saya doakan ini bisa berjalan? Can the dead come alive? Apakah mungkin orang yang mati bisa bangkit lagi? You have to try. Saudara harus mencoba. I believe one day all of you will see this. Saya percaya mungkin suatu saat saudara akan mengalami hal ini. So Peter, he saw beyond the condition, Jadi Petrus melihat jauh melebihi kondisi keadaan orang ini. and he gave the man healing. Dan dia memberikan kepadanya kesembuhan. Sometimes Kadang-kala we are too excited to share with people about Christ. kita terlalu bersemangat untuk membagikan kepada orang lain tentang We Kristus. begin telling people how good Jesus Christ is. Kita mungkin mulai menyampaikan kepada orang lain betapa baiknya Tuhan. Can you imagine if Peter and John squat down beside the man Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau Petrus dan Yohanes itu ikut duduk di samping orang. and begin to tell the lame man, Jesus is good. Dan mungkin dia mulai berkata, oh Yesus itu baik, God is so good. Tuhan itu baik, He can heal you. dia bisa menyembuhkanmu. Come to church. Mari datang ke gereja. Do you think the lame man will believe? Apakah menurut saudara orang lumpuh itu akan percaya? No. Tidak. So sometimes people need healing first. Jadi kadang-kala orang-orang itu perlu kesembuhan terlebih dahulu. And you need to demonstrate that power. Dan kita perlu mendemonstrasikan kuasa itu. And so that people will come to church themselves. Supaya pada akhirnya mereka yang akan datang sendiri. So remember, as you invite your friends, always you share with your friends Jadi ingat ketika mungkin saudara mengundang teman-teman saudara, about pastikan who your God is. saudara bercerita, bersaksi kepada mereka siapa Tuhan yang saudara sembah. Be sensitive to the Holy Spirit. Peka terhadap Roh Kudus. You can begin to feel your friend, Saudara mungkin mulai bisa merasakan teman-teman saudara, and the Holy Spirit will show you what that person needs. dan Roh Kudus mungkin akan menunjukkan kepada saudara apa yang sedang dia alami dan dia butuhkan. And as you share what the Holy Spirit shared with you, Dan ketika saudara mulai membagikan apa yang Roh Kudus bagikan kepada saudara, when the person receives the healing, ketika orang tersebut menerima apa yang dia butuhkan, mungkin kesembuhan, you don't need to ask them to come to church. saudara bahkan mungkin tidak perlu mengajak dia pergi ke gereja. They will ask you, Mereka yang akan datang kepada saudara, where is your church? di mana gerejamu? Dan mereka akan datang. And not only will they come, they will bring their friends with you. Dan mungkin tidak hanya mereka sendiri, tapi mereka menceritakan kepada teman-temannya yang lain. That's how the church grows. Seperti itulah gereja itu bertumbuh, So I berkembang. share with you our story. Jadi saya menceritakan kepada saudara tentang cerita saya. Just a few months ago, Beberapa bulan yang lalu, we were running Alpha. kita Have you heard of Alpha? Alpha course. Okay. Yeah, just Alpha. Alpha, ya. Yeah, Alpha course. It's a course to introduce people to the Christian faith. Jadi itu adalah sebuah seperti komunitas khusus untuk menceritakan kepada orang lain tentang iman Kristen. We invite non-believers Jadi kami mengundang orang-orang yang belum percaya or even believers atau bahkan mungkin orang yang sudah percaya to attend this session every Friday untuk menghadiri sesi ini setiap Jumat for 13 weeks. untuk selama 13 minggu. So each session Jadi setiap sesi there will be different topics. topiknya berbeda-beda.
we will talk about things like there's more to life than this. Jadi topik salah satunya yang kita bicarakan, apakah ada kehidupan yang jauh lebih, maksudnya lebih daripada kehidupan yang sekarang. So we watch a video, Jadi kami melihat video and then after that we discuss, we talk. dan setelah selesai kami mendiskusikannya. But as we begin to run the program, Ketika kami mulai menjalankan program ini, we often want to share how good God is. seringkali kami ingin membagikan kepada mereka betapa baiknya Tuhan. And sometimes we try to convince them Dan kadang-kala kami berusaha untuk meyakinkan mereka who we believe in. siapa iman di mana, siapa iman yang kami percayai. But I realize it doesn't work like that. Tapi saya menyadari bahwa sepertinya tidak bekerja dengan cara seperti itu. So as we learn, Jadi ketika kami belajar, we learn to let go kami belajar untuk menyerah of what we try to do, apa yang mencoba ingin kami lakukan, and we learn to listen to the Holy Spirit. dan kami belajar untuk peka mendengarkan apa yang Roh Kudus mau. So in one of the sessions, Jadi di dalam satu sesi, the Holy Spirit showed us Roh Kudus menunjukkan kepada kami that this man needs healing. bahwa orang ini memerlukan kesembuhan. He needs healing in his heart. Dia membutuhkan kesembuhan di hatinya. So at the end of the session, Jadi pada saat di akhir sesi, we prayed for him. kami berdoa untuk dia. We asked him, Kami tanya kepadanya, do you have worries? apakah engkau punya kekhawatiran? He said yes. Dia katakan ya. We didn't ask him what was the problem, Kami tidak tanya apa yang menjadi permasalahannya, but we told him that do you want God to take it away? dan kami bertanya apakah engkau mau Tuhan ingin mengambilnya daripada He said yes. Dia katakan iya. So I prayed with him, Jadi saya berdoa untuk orang ini and God took away the worries. dan Tuhan ambil segala kekhawatirannya. He feel the peace, Dia merasakan damai sejahtera and he's no longer anxious. dan dia tidak lagi merasa gelisah dan khawatir. And that same day, Dan di hari yang sama he gave his life to Christ. dia memberikan hidupnya kepada Kristus. Even before the session finished. Bahkan sebelum sesi itu berakhir. So sometimes we think that you need to finish all 13 weeks before the person come to Christ. Jadi kadang-kadang mungkin kita begitu terprogram, kita harus menyelesaikan semua 13 minggu supaya semua orang ini tahu, mengerti, dan menerima But Tuhan. if you listen to the Holy Spirit, Tetapi ketika mau mendengarkan Roh Kudus, He will show you a better way. Dia akan menunjukkan kepada saudara jalan yang lebih baik. And there was the first guy who received. Dan itu adalah orang yang pertama yang menerima. There were two more other guys. Ada dua orang lagi. They all had the same problem. Mereka semua punya masalah yang sama. And we prayed for their heart. Dan kami berdoa untuk hatinya. And they all received Christ before the Dan mereka program. semua menerima Kristus bahkan sebelum. So we give thanks to God for that. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan. Amen. Amin. So we look at the second story. Ketika kita melihat cerita yang kedua, We look from the lame man's point of view. kita melihat dari sudut pandang si orang yang lumpuh itu. Now what did the lame man want? Apa yang dibutuhkan oleh orang yang lumpuh itu? He only wanted money. Dia hanya ingin uang. He did not expect more from God, Dia tidak berharap hal yang lebih. even though he was at the temple courts. Bahkan ketika posisinya sedang berada di bait suci, Nobody stopped to pray for him. tidak ada yang memulai untuk berdoa kepadanya. He also did not ask them to bring him to the temple. Bahkan dia juga tidak meminta orang untuk membawa dia masuk ke bait suci. And all he wanted was God to provide for him. Yang dia inginkan hanyalah bagaimana Tuhan mencukupi semua kebutuhannya. But this story tells us Tetapi cerita ini memberitahukan kepada kita, that if we need God to provide, kalau kita ingin supaya Tuhan menyediakan bagi kita, if we need God to heal us, kalau kita ingin Tuhan menyembuhkan kita, don't just tell him what to do. jangan hanya mengatakan kepada Tuhan apa yang Tuhan harus lakukan. He can do more than you expect. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi apa yang menjadi harapan saudara. So dare to believe God for more. Jadi harapkan untuk harapkan kepada Tuhan yang lebih. And today, if you have something to ask God for, Dan hari ini kalau saudara punya pengharapan di mana saudara sedang meminta sesuatu I kepada ask Allah, that you imagine saya ingin saudara membayangkan that God can do more.
betapa Tuhan itu sanggup melakukan melebihi apa yang saudara bayangkan dan harapkan. I share with you a personal story also. Saya juga menceritakan kepada saudara kisah pribadi saya. There was a lady, Ada seorang wanita after she went to Korea ketika dia sudah pergi ke Korea and she came back to Singapore, dan dia kembali ke Singapura, she lost her hearing. dia kehilangan pendengarannya. She could not hear. Dia tidak bisa mendengar. So she told her sister, Dia berbicara kepada saudaranya, saudari perempuannya, and her sister told my wife. dan saudari perempuannya ini bercerita kepada istri saya. So we offered to go and pray for her. Jadi kami menawarkan untuk pergi dan berdoa kepada dia. I always believe in bringing the church to people. Saya selalu percaya bahwa membawa gereja kepada orang lain, And not bring people to church. bukan hanya sekedar membawa orang lain pergi ke gereja. So we went to share. Jadi kami pergi untuk memberitakan Injil. So we shared with her Jadi kami membagikan kepada dia our story cerita kami, and we prayed with her. dan kami berdoa kepada wanita ini. But she did not get healed. Tetapi dia tidak disembuhkan. The next few days, Beberapa hari kemudian she contacted us dia menghubungi kami. and she asked, "Can you come and can I be prayed for again?" Dia katakan, bisakah kalian berdoa lagi? I said, "Okay, Saya katakan, ya oke, you baik. can come to my house." Kamu bisa datang ke rumahku. So she came expecting to be healed from hearing. Jadi dia berharap untuk bisa mungkin disembuhkan. But as we began talking to her, Dan ketika kami mulai berbicara kepada dia, the Holy Spirit prompted us Roh Kudus itu seperti menggerakkan kami to lead her to Christ. untuk menuntun dia kepada Kristus. So we took the step of faith Jadi kami ambil langkah iman to ask her, untuk meminta kepada dia, "Do you want to receive Christ?" apakah kamu mau menerima Kristus? She said yes. Dia katakan ya, So amen, praise God. dan amin, puji Tuhan. She received Christ even without the healing. Bahkan dia menerima Kristus sebelum kesembuhannya. And today she is still walking with the church, Dia sampai hari ini dia masih bekerja untuk gereja, even though she's not healed. meskipun dia tidak I disembuhkan. do not know why, Saya tidak tahu mengapa, but God has a greater plan. tapi saya yakin Tuhan punya rencana yang jauh lebih Beyond the baik, healing, jauh melebihi kesembuhan yang dia harapkan. He's looking for a relationship with us. Saya mungkin Tuhan menginginkan hubungan yang lebih And dalam untuk just like the melihat. lame man, Sama seperti orang yang although the lumpuh. lame man got the healing, Meskipun si orang lumpuh ini mendapatkan kesembuhannya, ultimately God wants a relationship. tetapi yang jauh lebih tinggi adalah Tuhan menginginkan hubungan dengan Amen. orang itu. Amin. So sometimes we think that this is how God works. You need to give healing. Kadang-kala mungkin kita berpikir, oh begini loh caranya Tuhan bekerja. Mungkin orang ini membutuhkan kesembuhan. But we must begin to see more. Tetapi kita harus melihat untuk mencari yang lebih lagi. Amen. Amin. So I share this to encourage you, Saya membagikan hari ini untuk mendorong, menguatkan saudara. to open up your minds, Untuk membuka pikiran saudara. and to open up your hearts, Untuk membuka hati saudara. to dare to believe God for more. Untuk berani mempercayai Tuhan untuk hal yang lebih lagi. Don't be like the onlookers, those who are watching the witness, Jangan those who are watching the healing. jangan hanya untuk seperti mereka yang hanya mencari melihat kesembuhan. They saw the lame man walking, Mereka melihat orang lumpuh ini berjalan and they wondered how Peter and John did it. dan They wonder how John and Peter did it. dan mereka begitu ingin tahu bagaimana cara Petrus dan Yohanes melakukan hal itu. They did not know who Jesus is. Mereka tidak tahu Yesus itu siapa. They did not know the power of the Holy Spirit. Mereka tidak tahu kuasa daripada Roh Kudus. So today, Jadi hari ini, are you ready to receive apakah saudara rindu, siap untuk menerima and to know the power of the Holy Spirit? dan untuk menerima kuasa daripada Roh Kudus? I just asked the room here, Saya ingin meminta kepada saudara semua di sini, how many of you want to pray for people? berapa banyak di antara saudara ingin rindu berdoa untuk orang lain?
Do you have that desire in your heart to pray for people and to see the healing take place? Apakah saudara rindu memiliki kerinduan untuk berdoa, untuk mendoakan orang lain? If that's you, you can put up your hands. Later Kalau we'll pray with you. Kalau saudara punya kerinduan itu, saudara bisa angkat tangan, mungkin nanti mereka akan berdoa buat saudara. Is there anyone? Ada? And also, is there anyone in this room who needs healing? Dan mungkin juga ada di antara saudara yang saudara sedang membutuhkan kesembuhan dari satu penyakit. So I will invite you to come forward Jadi mungkin nanti kami undang saudara untuk maju, to be prayed. untuk didoakan. Amin. Maybe just rise. Can we invite the worship team Ya, mungkin to just play some music? Maybe just stand. mungkin ya kita bangkit berdiri. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord, I just want to thank you for your Holy Spirit. Tuhan, aku bersyukur untuk Roh Kudus-Mu. Thank you for your power. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Thank you that you want to live in our lives. Aku bersyukur bahwa Engkau ingin hidup di dalam kehidupan kami masing-masing. So I invite you, Holy Spirit, Kami mengundang-Mu, Roh Kudus. to put a stir in their hearts right now. Biarlah Engkau gerakkan di hati mereka masing-masing. I ask for a greater desire Biarlah mereka memiliki kerinduan yang in their hearts to long for you, lebih lagi akan Engkau. to long to see this power, Untuk mereka boleh melihat kuasa, to see who you are, untuk mereka boleh melihat siapa and how Engkau, you transform lives. bahwa Engkau mengubahkan kehidupan. Lord, I have a great desire for this church, Tuhan, aku memiliki kerinduan yang besar akan gereja to see every person here untuk melihat setiap jemaatmu di tempat ini transformed by you, Lord. diubahkan oleh-Mu Tuhan, From the youngest dari yang paling muda to the most senior in this room, bahkan yang paling lanjut usianya. I want to see everybody touched by the Holy Aku Spirit. ingin melihat mereka semua Yes, dijamah oleh Roh come Holy Kudus. Spirit. Mari datang Roh Kudus. So Lord, move in this place. Biarlah Kau bekerja di dalam tempat ini Tuhan. I invite all of you to come forward. Aku mengundang Kau untuk maju, Just stand around here. untuk bisa berdiri maju ke depan. And just invite everyone to come forward. Just come forward. Come forward. Saudara bisa maju.
Dia pendoa kita. Sinten? Napa? Ayo Bapak.
Fire, Lord. Fire. Minta tolong seluruh pekerja bisa maju, akan didoakan bersama-sama. Seluruh pekerja gereja bisa ke depan. Tidak ada yang terkecuali, seluruh pekerja bisa maju ke depan. Ayo yang melayani Tuhan pagi hari ini, saya minta untuk memiliki kerendahan hati untuk kita berdoa supaya spirit itu ada dalam hidup kita. Spirit yang melayani Tuhan, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Father, I just ask for greater anointing to worship. You've given this man talents. You give him tears. To feel that you are sad. You give him tears. So that he knows that you are sad.
Saya tidak bisa melanjutkan. Itu waktu beberapa tahun ketika saya You know why he doesn't judge us? He lets you wear Jesus clothes. So each time you pray, then you wear Jesus clothes. God doesn't see your sins. He doesn't see your pride. He doesn't condemn you. You can go to God. The same God. Share with you how to love. I didn't know how to love my wife. I used to leave my family. Father, we just bless this union, Lord. I ask for your Holy Spirit to bring transformation in their lives. As you unite them, Lord, through your Holy Spirit. I ask that you help both parties to change from the inside. Love is the answer. Everything that you do. Without love, it is useless. So if you want to love the church, love your family. It starts at home. Let's go with you. You have children. So you can tell them your story. How God can change both of you. So that from your children, they will tell stories of their parents. Your church will be born. I speak this into your life. Believe God. And do greater things. You will mend you right now. Mend you, He will bring healing to your heart right now. So I just want to thank all of you Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara semua for giving us your time untuk meluangkan waktu bersama dengan kami, and to open up your hearts untuk saudara bisa membuka hati saudara to know more of the Holy Spirit. untuk bisa mengenal akan pribadi Roh Kudus. So I shall pray. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita To speak a blessing into your church. untuk berkat atas gereja saudara. Come, Holy Spirit. Mari Roh Kudus, I ask that you fill this church, Lord. biarlah kiranya Engkau memenuhi gerejamu di tempat ini. I ask that you set this place apart Biarlah Engkau menguduskan, memisahkan tempat ini to make it holy for you.
Biarlah Engkau menguduskan tempat ini. Holy Spirit, I ask that you fill this room Roh Kudus, kiranya Engkau memenuhi tempat ini. and even the walls of this building. Bahkan dari setiap ruangan, setiap tembok, I ask that you enlarge their tents. biarlah tempat ini boleh berkembang. You stretch each of them Biarlah berkembang, makin berkembang. Amen. so that they can receive more of you, Lord. Biarlah mereka juga boleh menerima akan Engkau lebih lagi. I ask for the Holy Spirit Biarlah Tuhan, aku minta Roh Kudus-Mu to seal everything that was prayed today untuk memeteraikan apapun yang mereka sudah terima hari ini into their hearts. di dalam hati mereka. I also ask for the Word of God Biarlah aku juga berdoa kiranya firman yang sudah diberitakan, to continue to feed them, biarlah boleh melanjut untuk To strengthen memberikan kepada mereka, untuk menguatkan mereka, and to help them grow. untuk membantu mereka untuk bertumbuh. I speak the joy of fellowship in this place, Lord. Dan biarlah sukacita daripada setiap persekutuan daripada tubuh That you will Kristus. all be close friends with one another. Biarlah saudara semua menjadi sahabat dan teman bagi masing-masing. I pray that every meeting that you have Setiap pertemuan yang saudara adakan, over here and in your own homes, mungkin di sini atau bahkan di rumah-rumah, you will always experience the Holy Spirit. Kau akan selalu mengalami Roh Kudus. So thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you for doing all this work for us. Terima kasih apa yang sudah Kau lakukan bagi We kami. give thanks Kami bersyukur in Jesus' name. di dalam nama Hallelujah. Yesus. Haleluya. Amin.